Baik, masuk ke dalam materi praktikum modul 10, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun latar belakang dari modul 10 ini yaitu keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disingkat dengan K3, merupakan fondasi dalam operasional industri yang aman dan efisien. Dalam dunia kerja modern, risiko kecelakaan dan gangguan kesehatan dapat muncul dari berbagai aspek seperti alat berat, bahan kimia, stres kerja, hingga postur yang tidak ergonomis. Maka modul ini dikembangkan sebagai respon terhadap pentingnya penerapan K3, tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi sebagai tanggung jawab moral dan strategis perusahaan untuk melindungi aset paling berharga, yaitu manusia sendiri. Adapun dua teori yang digunakan di sini, yang pertama adalah teori perlindungan tenaga kerja dan budaya keselamatan. Nah, K3 ini adalah upaya sistematis untuk melindungi pekerja dari bahaya fisik, kimia, biologis, ergonomis, dan psikososial di tempat kerja. Yang kedua adalah teori sistem manajemen K3 atau SMK3 yang berbasis ISO 45001 dan OSAS 18001. Nah, sistem manajemen K3 merupakan pendekatan manajerial berbasis standar internasional untuk mengidentifikasi, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja K3 selama ataupun secara berkelanjutan. Jadi, untuk alat dan bahan yang digunakan dalam modul 10 ini nantinya setidaknya terdapat alatnya adalah alat tulis berupa pensil, pulpen, kertas, yang kedua laptop atau komputer, yang ketiga adalah perangkat kesehatan atau alat pelindung diri, dan yang keempat adalah tools identifikasi. Nah, kemudian ada bahan yang digunakan seperti bahan tulis, yaitu buku catatan, dokumen K3. Kedua adalah dokumen data dan informasi berupa data statistik kecelakaan kerja maupun prosedur K3, dan yang ketiga ini adalah referensi buku panduan K3 ataupun template laporan. Baik, berikut adalah materi dari konsep dasar kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, konsep dasarnya adalah mencakup segala aktivitas yang berorientasi pada perlindungan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja. Jadi memang kata kuncinya adalah kesehatan dan keselamatan untuk tenaga kerja itu sendiri. Nah, ada apa saja elemen K3? Yang pertama adalah bahaya dan risiko. Nah, bahaya di sini adalah kondisi atau situasi yang berpotensi menyebabkan kerusakan, cedera, ataupun penyakit. Sedangkan untuk risiko adalah probabilitas ataupun kemungkinan terjadinya cedera atau kerugian sebagai akibat dari bahaya tersebut. Oke. Nah, yang kedua adalah lingkungan kerja. Tentu lingkungan kerja ini bisa meliputi semua faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja. Ini bisa termasuk aspek fisik, kemudian aspek kimia, aspek biologis, maupun aspek ergonomis. Yang ketiga adalah budaya keselamatan. Nah, dengan budaya keselamatan di tempat kerja ini bisa menunjukkan sikap setiap individu terhadap praktik keselamatannya, serta keberadaan prosedur itu yang mendukung keselamatan kerja. Dan yang elemen yang keempat adalah keterlibatan karyawan. Tentu dalam K3 ini karyawan sangat berperan penting untuk terjalannya K3 yang aman dan nyaman, karena K3 ini bukan tanggung jawab manajer saja atau divisi K3, tetapi semua yang terlibat dalam suatu institusi atau organisasi tersebut. Kemudian ada pun prinsip-prinsip dan regulasi dari K3 itu sendiri. Nah, panduan dalam implementasi kebijakan dan praktik keselamatan. Yang pertama itu adalah pencegahan. Nah, pencegahan itu yang mungkin kita tahu adalah suatu tindakan yang sangat penting dan harus menjadi prioritas, yaitu usaha untuk menghilangkan bahaya dari lingkungan kerja. Jadi kita cegah terlebih dahulu. Yang kedua adalah partisipasi aktif dengan mendorong keterlibatan semua karyawan untuk lebih terbuka dan lebih menyadari lagi masalah K3 itu. Yang ketiga adalah pengendalian risiko. Nah, setelah kita mengidentifikasi risiko, langkah yang paling selanjutnya adalah mengendalikan risiko tersebut. Yang keempat adalah audit K3. Ini melaksanakan audit dan evaluasi secara berkala untuk memahami efektivitas dari manajemen K3 tersebut. Oke. Berikutnya adalah identifikasi bahaya dan penilaian risiko K3. Nah, yang pertama ini adalah identifikasi bahaya, terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah inspeksi rutin. Nah, tentu pasti kita melakukan inspeksi rutin atau pemeriksaan yang secara berkala di tempat ataupun lokasi kerja tersebut untuk mendeteksi bahaya yang mungkin akan terjadi. Yang kedua adalah survei karyawan. Nah,
Seperti ini mengumpulkan masukan dari tenaga kerja mengenai area kerja yang mereka anggap bahaya. Barangkali karena karyawan ini sering berinteraksi langsung dengan beberapa komponen ataupun mesin, mereka lebih mengetahui area mana saja yang sekiranya memiliki risiko yang cukup tinggi. Kemudian yang C adalah analisis laporan kecelakaan. Nah, ini mengkaji data tentang kecelakaan dan insiden yang pernah terjadi di masa lalu sebagai referensi untuk menentukan pola potensi bahaya. Oke, itu untuk identifikasi bahaya. Yang kedua adalah penilaian risiko. Mohon maaf, ini ada salah judul. Yang kedua adalah penilaian risiko, yaitu adalah matriks risiko, dan yang B adalah menspesifikasikan tindakan mitigasi. Dan yang ketiga adalah dokumentasi. Nah, dokumentasi ini adalah semua proses identifikasi sebagai bukti bahwa langkah-langkah identifikasi dan pengendalian risiko tersebut telah dilakukan. Jadi penting untuk memberikan bukti langkah-langkahnya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah strategi mitigasi risiko dan pencegahan kecelakaan kerja. Nah, strateginya itu setidaknya ada 5. Yang pertama adalah mengeliminasi dari bahaya. Nah, tentu kita berusaha untuk menghilangkan bahaya tersebut. Nah, contohnya, jika suatu mesin itu berbahaya digunakan, maka organisasi atau perusahaan tersebut harus mempertimbangkan untuk menggantinya dengan mesin yang lebih aman dan tidak menimbulkan risiko yang lebih besarnya lagi. Yang kedua adalah penggantian. Nah, maksud penggantian ini adalah alternatif untuk mengganti bahan atau alat yang berbahaya dengan produk yang lebih aman. Misalnya mengganti bahan kimia yang berbahaya dengan proses produksi dengan berbahan yang lebih ramah lingkungan lagi. Yang ketiga adalah pengendalian secara teknikal. Nah, ini adalah melakukan tindakan pengendalian secara teknis untuk membatasi bahaya, seperti menerapkan sistem ventilasi yang baik, menggunakan mesin yang lebih aman, dan penggunaan alat pelindung diri atau APD. Oke. Untuk yang keempat adalah pengendalian administratif. Oke. Nah, di sini adalah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur kerja yang aman dan dapat mengurangi risiko, misalnya dengan membagi tugas secara adil, kemudian membatasi jam kerja, serta menyusun prosedur dan standar yang menjelaskan langkah-langkah atau bisa dibilang seperti SOP dari kerja tersebut. Dan yang kelima adalah pendidikan dan pelatihan K3. Nah, ini juga penting untuk memberikan pelatihan secara berkala kepada pekerja tentang praktik K3, karena kesadaran akan keselamatan di tempat kerja dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan. Pelatihan juga dapat mencakup simulasi kondisi darurat agar pekerja ini bisa menghadapi situasi yang kritis. Oke, berikutnya adalah penerapan sistem manajemen K3. Nah, ini ada 2. Yang pertama adalah OSAS 18001. Nah, ini adalah standar internasional yang untuk sistem manajemen K3 yang memberikan panduan bagi organisasi untuk mengelola risiko kesehatan dan keselamatan. Oke, yang kedua adalah ISO 45001, merupakan standar internasional terbaru dalam manajemen K3 dan dikenal karena fokus yang lebih luas terhadap keselamatan kerja. Oke. Kemudian adapun untuk pembangunan budaya keselamatan yang positif itu bisa melibatkan beberapa faktor. Nah, yang pertama adalah komunikasi yang terbuka, kedua adalah keteladanan pemimpin mencontohkan yang baik kepada bawahannya ataupun karyawan, dan yang ketiga adalah pengakuan dan penghargaan. Oke, maka kesimpulan dari modul 10 ini adalah modul ini menegaskan bahwa K3 adalah langkah penting untuk melindungi pekerja dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Dengan pendekatan yang sistematis seperti identifikasi bahaya, penilaian risiko, serta penerapan standar nasional dan internasional. Baik, berikut adalah daftar pustaka yang dijadikan sebagai sumber acuan untuk membuat modul 10 ini. Teman-teman bisa pelajari kembali dari referensi yang diberikan. Baik, sekian yang dapat disampaikan pada modul 10. Sedikitnya ada quote, pekerjaan terbaik adalah yang membawa pulang pekerja dengan keadaan sehat dan juga selamat. Itu saja yang dapat disampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian. Baik, sekarang kita masuk ke dalam simulasi modul 10, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini kita menggunakan software Draw.io yang dapat teman-teman akses melalui website ataupun dapat menginstal aplikasinya. Mungkin bagi beberapa teman-teman sudah cukup familiar dengan Draw.io ini ketika ingin membuat sebuah proof of chart dari penelitian maupun yang lainnya.
Namun saya jelaskan secara singkat kembali. Jadi software Draw.io ini sekarang biasa dikenal dengan diagram Nets, adalah software diagram gratis yang berbasis web juga, digunakan untuk membuat berbagai macam diagram visual seperti flowchart, diagram alur kerja, diagram K3, IRD, mind map, hingga rencana mitigasi risiko. Nah, di sini terdapat beberapa macam tools yang biasanya digunakan. Pada tampilan sebelah kiri layar, menu utama ini terdapat menu yang umum. Ini berisikan shape-shape yang biasa digunakan ketika membuat flowchart ataupun alur yang lainnya. Kita bisa scroll ke bawah juga, ini terdapat beberapa macam shape sesuai dengan ketentuannya, seperti diagram alir, kemudian ada relasi entitas, dan lain sebagainya. Oke, ketika ingin membuat suatu alur, kita bisa menggunakan salah satu shape, kemudian tinggal klik maka akan muncul di halaman kerja. Untuk menghubungkan panah juga itu cukup mudah. Di sini sudah ada acuannya, ketika mengklik suatu shape, dia akan muncul tanda panah ataupun flow dari shape tersebut. Untuk mengatur siku dari panah, kita bisa menggunakan waypoint yang ini. Nah, ini bisa atur yang lurus maupun yang lainnya, seperti ini. Tinggal disesuaikan dengan preferensi teman-teman. Nah, seperti ini. Selain itu juga kita bisa mengedit seperti warna, teks, maupun boundaries yang ada di shape ini di fitur yang ini. Oke, nah ini gaya, teks, susunan gitu. Kita bisa atur, bisa warna sekian ataupun yang lainnya. Itu bisa atur dengan preferensi teman-teman. Oke, nah pada modul 10 ini kita akan membuat suatu diagram mitigasi risiko yang bernama diagram Bowlty. Nah, diagram ini adalah alat visual yang digunakan dalam manajemen risiko untuk mendefinisikan dan menganalisis risiko. Nah, bentuk dari diagram Bowlty itu sendiri itu seperti ini. Terdapat yang pertama ini hazard, top event, recovery barrier, konsekuensi. Nah, di sini juga ada faktor eskalasi. Di sisi kiri ada threat atau ancaman, dan di bawahnya juga ada faktor eskalasi. Oke, nah maksud dari bagian-bagian yang ada di diagram Bowlty ini seperti apa? Baik, saya jelaskan secara singkat. Nah, yang pertama ini di bagian hazard. Hazard ini adalah sumber potensi bahaya seperti kimia beracun, mesin berat, ataupun api. Kemudian turun ke bawah yang bentuk lingkaran ini dengan kotak di dalamnya, itu adalah top event namanya. Top event ini adalah titik kritis dari suatu kejadian. Nah, kejadian ini yang terjadi jika bahaya tidak berhasil dicegah. Contohnya itu seperti kebocoran gas, ledakan, atau kecelakaan kerja. Kemudian di bagian threat atau ancaman yang sisi kiri, nah ini itu adalah faktor-faktor yang biasa menyebabkan terjadinya top event. Nah, jadi ini adalah penyebab dari top event itu apa gitu. Seperti peralatan yang rusak, kesalahan manusia, ataupun pelanggaran prosedur. Kemudian di sisi kanan dari teks ini ada preventive barrier, yaitu tindakan ataupun sistem untuk mencegah agar tidak menyebabkan kejadian utama top event. Nah, jadi ini tuh untuk mencegah dari ancaman. Contohnya seperti adanya alarm, SOP, dan juga pelatihan. Kemudian yang di sisi kanan itu konsekuensi atau dampak. Nah, ini adalah akibat jika top event ini benar-benar terjadi. Contohnya itu seperti cedera, kematian, kerusakan properti, dan lain sebagainya. Nah, yang di sisi kiri ini recovery barrier. Jadi artinya itu langkah-langkah untuk mengurangi dampak setelah terjadinya. Contohnya sistem pemadam kebakaran, evakuasi, hingga tim tanggap darurat. Nah, di sini juga ada faktor eskalasi. Sama di sisi kiri dan kanan juga masing-masing terdapat faktor eskalasi. Apa itu maksudnya? Jadi faktor-faktor yang bisa melemahkan efektivitas penghalang atau barrier. Nah, jadi ini kayak melemahkan dari si recovery ini ataupun preventif. Contohnya misalkan alat pemadam yang rusak, prosedur tidak dijalankan. F barrier ini itu langkah-langkah untuk mengendalikan atau mengurangi dari faktor si eskalasinya. Tuh. Oke, nah ini gambaran dari diagram Bowlty yang nantinya teman-teman akan rancang gitu di modul 10. Oke, namun sebelum teman-teman membuat
diagram Bowlty ini perlu teman-teman ketahui juga data yang akan digunakannya, yaitu seperti apa. Oke, kita cek di bagian data Excel-nya. Baik, berikut ini adalah data yang nantinya teman-teman akan gunakan sebelum membuat diagram Bowlty. Jadi ini sebagai dasaran ketika teman-teman ingin membuat diagram Bowlty. Jadi nanti teman-teman perlu isi data yang ada di sini, analisis dari risikonya, nanti tinggal teman-teman pindahkan ke dalam diagram Bowlty. Oh ya juga, untuk diagram Bowlty ini biasa disebut sebagai diagram dasi kupu-kupu karena memang bentuknya seperti dasi kupu-kupu, memiliki sayap kiri dan juga sayap kanan. Nah, data ini nanti seperti deskripsi dan juga insiden akan diberikan oleh asisten praktikum. Jadi teman-teman hanya mengisi di bagian ini saja untuk dilakukan analisis. Oke, nah ini datanya ada apa saja. Yang pertama itu ada deskripsi langkah pekerjaan atau tugas. Oke, itu seperti apa langkahnya. Kemudian di sini ada insiden atau bahaya potensial, itu seperti apa. Contohnya di sini misalkan kehilangan kendali. Nah, apa yang menyebabkan kehilangan kendali? Di sini penyebabnya itu apa saja? Yang pertama itu ban kempes, nanti teman-teman isi di sini tiga penyebab. Kemudian, nah langkah-langkah pengendalian risiko itu apa? Yang pertama itu misalkan pemeriksaan sebelum berkendara. Nah, seperti itu. Kemudian faktor eskalasinya itu apa? Tidak memiliki perlengkapan yang memadai gitu. Nah, ini dari faktor eskalasi, kemudian kontrol dari faktornya itu yaitu pemeriksaan berkala oleh pihak ketiga. Nah, setelah itu tentukan kita mitigasinya. Mitigasi yang dilakukan itu pemakaian sabuk pengaman. Kemudian faktor eskalasinya itu apa sih? Nah, ini lupa menggunakan sabuk pengaman. Kemudian kita kontrol faktor eskalasi tersebut dengan sistem pengingat sabuk pengaman. Nah, konsekuensi dari penyebab ini ataupun top event adalah kecelakaan lalu lintas. Nah, jika diperhatikan untuk dimasukkan ke dalam diagram Bowlty di bagian ini nih, untuk di deskripsi atau langkah ini adalah sebagai hazard. Kemudian yang insiden atau potensi bahaya ini sebagai top eventnya. Nah, di penyebab ini sebagai threat atau sisi yang sebelah kiri. Nah, ini ada 3 nanti teman-teman buat. Kemudian langkah-langkah pengendalian risiko ini sebagai preventive barrier. Nah, jadi ada ini preventive barriernya. Kemudian faktor eskalasi, ini faktor eskalasi yang warna kuning. Kemudian ini kontrol eskalasinya. Nah, untuk mitigasi risikonya itu ini sebagai recovery barrier. Nah, faktor eskalasi sama, yang kuning itu, kemudian kontrolnya juga. Nah, konsekuensi ini yang di bagian kanan yang berwarna merah. Jadi, jika dilihat dari data ini, untuk bagian penyebab hingga kontrol eskalasi yang ini, itu adalah sisi sayap kiri. Nah, untuk yang kanan ini adalah sisi sayap kanan. Oke, jadi seperti itu, nanti disesuaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Sekian, terima kasih.